Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa dulu Pluto disebut planet, tapi sekarang malah menghilang dari sistem tata surya kita? Inilah kisah proses hilangnya Pluto yang bikin dunia sains heboh. Pada tahun 1930, seorang astronom muda bernama Claes Tombaugh berhasil menemukan sebuah titik cahaya kecil di langit. Penemuan ini langsung mengejutkan dunia, karena akhirnya manusia menemukan planet baru lagi setelah Neptunus. Benda itu kemudian diberi nama Pluto, yang diambil dari dewa dunia bawah dalam mitologi Romawi kuno. Saat itu, Pluto langsung dinobatkan sebagai planet ke-9 di sistem tata surya kita. Dunia sains dan masyarakat seluruh dunia begitu antusias mendengar berita ini, bahkan banyak buku pelajaran, atlas, hingga ensiklopedia yang segera memasukkan Pluto sebagai anggota resmi tata surya. Ukuran Pluto memanglah kecil, hanya sekitar 2.300 km untuk diameternya, atau kurang dari setengah diameter bulan yang mengorbit di planet kita. Tapi pada masa itu, ukurannya tidak dianggap masalah besar. Yang penting, Pluto mengorbit matahari dan itu sudah sangat cukup untuk disebut sebagai sebuah planet. Keberadaan Pluto juga terasa spesial karena planet ini menjadi simbol penemuan besar bagi manusia. Selama lebih dari 70 tahun, generasi demi generasi anak sekolah diajarkan bahwa tata surya punya 9 planet, dengan Pluto sebagai si bungsu yang jauh di ujung sistem. Seiring berkembangnya teknologi observasi, para astronom mulai memperhatikan gerakan Pluto dengan lebih detail. Dan disinilah kejanggalan pertama terlihat. Orbit Pluto ternyata berbeda jauh dari planet-planet lainnya. Jika planet lain bergerak rapi di bidang yang hampir datar, Pluto justru punya jalur orbit yang miring sekitar 17 derajat. Orbitnya juga berbentuk lebih lonjong atau elips dibandingkan planet lain yang cenderung bulat sempurna. Bahkan, pada periode tertentu, Pluto bisa berada lebih dekat ke matahari daripada Neptunus. Bayangkan, planet ke-9 kadang justru melangkahi planet ke-8. Kondisi aneh ini membuat ilmuwan mulai curiga. Apakah Pluto benar-benar anggota keluarga planet? Ataukah hanya tamu asing di tata surya? Tidak hanya orbitnya yang ganjil, ukuran Pluto juga jadi masalah besar. Diameter Pluto hanya sekitar 2.300 km, sementara bumi lebih dari 12.000 km. Bahkan bulan kita yang hanya satelit bumi punya diameter lebih besar, sekitar 3.400 km. Massa Pluto juga sangat ringan. Seluruh Pluto hanya seberat 0,2% dari massa bumi. Itu berarti, jika kita menimbang seluruh Pluto, hasilnya masih lebih ringan dibanding gabungan banyak bulan yang mengorbit planet lain. Dengan ukuran sekecil ini, sulit membayangkan Pluto sejajar dengan planet besar seperti Jupiter, Saturnus, atau bahkan dengan Bumi. Kecilnya massa Pluto juga berarti gravitasinya lemah. Artinya, ia tidak punya cukup kekuatan untuk benar-benar menguasai wilayah orbitnya. Benda-benda lain masih bisa dengan mudah berbagi jalur orbit dengannya. Inilah yang membuat posisi Pluto semakin aneh. Sebab, salah satu ciri khas planet adalah mampu membersihkan jalur orbitnya. Sedangkan Pluto justru harus berbagi jalur dengan banyak benda lain. Semua fakta ini membuat banyak ilmuwan semakin yakin. Ada yang tidak beres dengan status Pluto. Orbitnya terlalu miring, ukurannya terlalu kecil, massanya terlalu ringan, dan gravitasinya terlalu lemah. Pluto mulai terlihat bukan sebagai planet sejati, melainkan lebih mirip benda es asing yang terperangkap di pinggiran tata surya. Setelah kebingungan soal ukuran dan orbit Pluto, astronom mulai berpikir, apakah mungkin ada benda lain di wilayah yang sama? Pertanyaan itu terjawab di akhir abad ke-20. Teleskop generasi baru mulai menemukan banyak objek es kecil di area yang disebut Sabuk Kuiper, wilayah dingin di luar orbit Neptunus. Sabuk Kuiper ini ibarat sabuk asteroid, tetapi jauh lebih besar dan penuh dengan bongkahan es serta batuan sisa pembentukan tata surya. Dan di sanalah, Pluto ternyata bukan sendirian. Tahun demi tahun, semakin banyak objek ditemukan di sabuk ini. Beberapa ukurannya hampir menyamai Pluto. Bahkan ada yang diberi nama unik, seperti Makemake, Haumea, hingga Sedna. Namun kejutan terbesar datang tahun 2005, ketika astronom menemukan sebuah objek bernama Eris. Eris memiliki ukuran yang sangat mirip Pluto, bahkan massanya sedikit lebih besar. Penemuan ini langsung memicu perdebatan besar.
Masalahnya, jika semua objek mirip Pluto dimasukkan ke dalam daftar planet, maka jumlah planet di tata surya bisa melonjak dari 9 menjadi belasan, bahkan ratusan. Hal ini jelas membuat definisi planet jadi kacau dan tidak konsisten. Pluto yang dulunya dianggap unik sebagai planet ke-9, ternyata hanyalah salah satu dari sekian banyak benda es di pinggiran tata surya. Statusnya sebagai planet mulai goyah, dan ilmuwan di seluruh dunia harus mencari solusi. Penemuan Eris dan objek-objek lain di sabuk Kuiper inilah yang akhirnya menjadi pemicu utama. Para astronom sepakat, mereka harus mendefinisikan ulang apa arti sebenarnya dari kata planet. Dan keputusan bersejarah itu diumumkan tahun 2006 oleh International Astronomical Union, yang akhirnya mengubah takdir Pluto untuk selamanya. Setelah bertahun-tahun perdebatan soal orbit, ukuran, dan penemuan objek-objek baru di sabuk Kuiper, akhirnya komunitas astronom dunia sepakat, status Pluto tidak bisa dibiarkan menggantung. Pada bulan Agustus tahun 2006, ratusan ilmuwan terkemuka dari seluruh penjuru dunia berkumpul di kota Praha, Republik Ceko. Pertemuan besar ini digelar oleh International Astronomical Union, IAU, organisasi resmi yang bertanggung jawab untuk memberi nama dan klasifikasi benda langit. Selama lebih dari 75 tahun, definisi planet tak pernah benar-benar baku. Sejak Pluto ditemukan tahun 1930, ia diterima begitu saja sebagai planet ke-9 tanpa pertanyaan. Namun penemuan objek-objek baru seperti Eris, Haumea, dan Makemake telah mengubah segalanya. Para ilmuwan mulai menyadari bahwa tata surya ternyata jauh lebih rumit dari yang pernah mereka bayangkan. Jika Pluto tetap dianggap planet, maka objek lain yang serupa pun seharusnya mendapat status yang sama. Tetapi apakah kita siap memiliki belasan atau bahkan ratusan planet dalam buku pelajaran astronomi kita? Perdebatan berlangsung sengit. Ada astronom yang berpendapat bahwa Pluto tetap layak disebut planet karena sejarah dan perannya. Namun banyak pula yang menolak, karena secara ilmiah Pluto tidak memenuhi standar yang sama seperti planet-planet lain. Setelah diskusi panjang dan berbagai proposal yang ditolak, IAU akhirnya menyusun 3 kriteria resmi yang harus dipenuhi oleh sebuah benda langit agar dapat disebut sebagai planet. Dan dengan keputusan itu, sejarah berubah selamanya. Tanggal 24 Agustus 2006, IAU secara resmi mencabut status Pluto sebagai planet utama tata surya. Ia tidak lagi menjadi planet ke-9. Sebagai gantinya, Pluto sekarang dikategorikan ke dalam kelas baru yang disebut planet kerdil, dwarf planet. Selain Pluto, ada 4 objek lain yang juga diakui sebagai planet kerdil. Eris, Haumea, Makemake, dan Sirius, yang dulunya dikenal sebagai asteroid terbesar di sabuk asteroid. Klasifikasi baru ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih akurat tentang keragaman benda langit di tata surya. Planet kerdil berarti objek tersebut memang penting dan menarik secara ilmiah, tetapi tidak memenuhi seluruh syarat untuk disebut planet penuh. Namun terlepas dari kontroversinya, keputusan tahun 2006 membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta. Ia menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan selalu berkembang, selalu berubah seiring penemuan baru, dan tidak pernah berhenti memperbaiki dirinya.